Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita belajar membuat kajian pustaka tahap pertama. Saya melihat usaha keras kalian dalam belajar mulai pagi hingga sore, bahkan sampai petang, bahkan ada yang sampai menjelang isya. Sangat bangga pada kalian. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang punya semangat. Semoga kalian menjadi anak yang sukses kelak. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai membahas hasil pekerjaan kalian kemarin. Kemarin saya sudah mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Maka sekarang saya akan memberikan beberapa masukan untuk perbaikan karya kalian. Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah tentang tabel. Tabel yang dimaksud kemarin itu adalah tabel data. Bukan naskah kajian pustaka ini ditulis dalam bentuk tabel seperti kayak gini nih. Ini bukan ini yang dimaksud. Ini nggak perlu dikasih tabel. Jadi tabel itu fungsinya menampilkan data di antara paragraf-paragraf itu. Contohnya, nah begini, kalian buat tabel begini: nomor, negara, jumlah penderita misalnya, keterangan. Nah, misalnya begini, ini yang dimaksud dengan kajian pustaka itu seperti itu, menampilkan data berupa tabel. Jadi bukan kajian pustakanya kalian ketik dimasukkan menjadi tabel seperti ini, bukan begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami yang dimaksud dengan tabel dalam kajian pustaka. Kalau masih bingung silakan bertanya di kolom komentar ya. Yang kedua tentang alinea. Tolong alineanya ditata sesuai ketentuan paragraf. Contohnya ini. Caranya lihat, klik menu ini, kemudian first line, lalu oke. Nah ini juga salah, ini satu paragraf hanya satu kalimat, ini satu paragraf juga satu kalimat. Sebaiknya digabung begini. Format Painter. Nah itu. Nah, caranya begitu, ditata begitu paragrafnya ya. Terus kemudian judul, subjudul, maksud saya subbab. Nah, yang betul begini, huruf kapital di awal kata. Yang ketiga tentang paparan kajian. Usahakan di setiap subbab awali dulu dengan paragraf yang menjelaskan pertanyaan apa, yang menjawab pertanyaan apa. Misalnya ini subbab pandemi COVID. Di paragraf pertama kalian terangkan dulu pandemi itu apa, COVID itu apa, kenapa 19, kenapa tidak 20, terus kemudian kenapa disebut pandemi COVID. Nah, jadi bertahap, cara berpikirnya kita bertahap.
apa pandemi, kemudian apa COVID, kemudian apa itu pandemi COVID. Nah, begitu cara berpikirnya itu bertahap. Jangan langsung bercerita seperti ini. Jadi kalian bisa paham. Tujuannya kajian pustaka itu mengkaji pustaka supaya kita mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman baru, konsep dan teori baru gitu. Terus yang kedua ini misalnya tentang social distancing. Kajian pustaka itu salah kalau langsung berupa rincian. Ini namanya rincian ya. Awali dulu dengan paragraf-paragraf yang menjelaskan apa itu social distancing. Baru setelah itu ada rincian-rincian begini, enggak apa-apa. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya yang keempat tentang kutipan. Sebetulnya kemarin itu di video sudah saya jelaskan langkah-langkahnya juga. Ada nama orangnya, ada tahunnya. Nah, contohnya ini kan tidak ada keterangan ini didapatkan dari sumber mana, kan tidak ada keterangannya ini. Kemudian ini lagi. Ini tidak ada, ini dari mana? Dari siapa? Dari mana maksudnya? Ini kalian harus jujur mendapatkan keterangan ini dari mana, itu harus jujur ya. Tolong kejujurannya itu dijaga dalam karya tulis. Ada kemarin bilang katanya ndak ada nama orangnya Pak, ndak tahu. Coba kita cek ya, ini misalnya WHO mendefinisikan pandemi sebagai situasi. Nah, ini saya copy, kita cek di Google. Nah, ini ada ini dari Tempo gitu, itu kan ini dunia.tempo, berarti ini dari Tempo. Saya buka. Nah, ini nama majalahnya itu Tempo. Tolong diusahakan setelah berhasil membuka situsnya seperti ini, kalian teliti nama si penulisnya, nama websitenya, kemudian tahun uploadnya tulisan ini. 3 hal itu harus kalian cari. Ini di copy nanti ya. Ini alamat situsnya, ini nama websitenya dunia.tempo.co. ini nama websitenya, ini harus di copy juga. Kemudian ini nama penulisnya saya beritahu lagi. Ini sebetulnya kemarin sudah saya beritahu di video kemarin. Ada reporter, editor, reporter non koresponden, editor Eka Yuda Saputra. Berarti gunakan ini aja, nama ini Eka Yuda Saputra, ini aja diambil, di copy. Kemudian cara mempastenya pakai ini keep text only. Yang kita ambil nama belakangnya. Menurut keterangan dari Saputra, kemudian dalam kurung tahun, itu perhatikan itu tahunnya. Ini kan tahunnya, ini. Nah, ini kan tahunnya ini. Berarti di sini ditulis 2020. Kemudian di bawah sendiri biar
sebagai nanti bahan untuk menyusun daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya belum dibuat ya, tolong hal itu diperhatikan. Jadi setelah menuliskan nama orangnya dan tahunnya, kalian kembali lagi ke websitenya sini, kalian copy alamat websitenya, di copy terus di paste ke bawah sendiri. Ini bukti kejujuran kita ngambil itu dari situ. Begitu, maaf, ini paste keep text only ya. Di depannya sini kalian tulis tahunnya, ini 2020. Lihat cara menulisnya, lihat titik spasi, terus di depannya tahun sini nama. Nah, ini nama orangnya Eka Yuda Saputra. Dalam penulisan daftar pustaka, nama belakang ditempatkan di depan, terus dipisah dengan tanda koma. Kemudian di nama terakhir diberi titik begini, bisa dilihat ini. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, ini nama belakangnya tadi kan dipindah ke depan, terus diberi koma. Terus ini nama depan, ini nama tengah, terus ini ada tanda titik, ini ada tahun, ada titik lagi. Terus ini website, alamat websitenya yang kita copy tadi. Terus di belakang sini beri tanda koma, spasi, diakses pada tanggal, bulan, tahun ketika kita mengaksesnya. Misalnya ini saya kan tanggal 8 ya, saya tulis tanggal 8 bulan 4 ya, bulan 4 tahun 2020 titik. Begini caranya. Jadi di sini di daftar pustaka ada di atas, di atas ini juga ada. Ini nama, tujuannya apa? Pembaca ketika membaca kajian pustakamu itu, nanti orang yang membaca kajian pustakamu itu bisa tahu, oh keterangan ini, informasi tentang ini informasi tentang itu. WHO mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia memiliki kemungkinan dan seterusnya. Itu kamu dapatkan dari orang yang bernama Saputra. Terus kenapa di bawahnya tadi ada daftar pustaka? Itu pembaca biar tahu juga Saputra ini siapa. Begitu. Nanti pembaca akan mencari ke belakang, mencari ke daftar pustaka. Oh, ada nama Saputra Eka. Oh, ternyata dia dari duniatempo.co. Itu tujuannya begitu. Itu namanya kejujuran. Sekarang silakan kalian perbaiki kajian pustaka kalian sesuai arahan tersebut. Sekian, terima kasih.